Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Farid Agustira dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Lighting 2019. Di sini saya akan memenuhi proyek final kesehatan lingkungan, yaitu tentang proyek kita observasi terhadap tempat-tempat yang ingin kita observasi. Saya di sini mengambil dengan tema kesehatan lingkungan terhadap lahan pertanian di Desa Blangkrung, atau yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia yang dipakai oleh masyarakat untuk di bagian lahan pertanian, yaitu di sawah. Nah, selanjutnya apa itu sih lahan pertanian? Lahan pertanian itu mencakup semua aspek. Yang pertama, lahan sawah, ada tambang, ada sawit, dan lainnya banyak sekali masih. Selanjutnya, apa itu sih lahan pertanian secara umum? Kalau secara umum, lahan pertanian adalah kondisi di mana yaitu ada mencakup kondisi tanah, unsur hara, iklim, hidrologi, dan biasanya digunakan untuk memproduksi tanaman di pertanian atau untuk melakukan peternakan hewan. Selanjutnya, lahan pertanian ini dijumpai biasanya di daerah-daerah tropis. Contohnya seperti Indonesia. Dan Indonesia ini lahan pertanian yang dicapai atau yang lebih banyak di Indonesia yaitu lahan pertanian sawah. Kenapa? Karena sawah ini mendukung dengan kontur dan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, kita berhubungan dengan garis khatulistiwa. Indonesia ini segaris dengan khatulistiwa. Jadi tropisnya dapat, semua dapat cocok dengan Indonesia. Coba kita lihat di negara-negara lain, kemungkinan sawah di negara lain tidak ada, tapi di negara kita kebanyakan sawah. Dan itu jadi pemasukan untuk masyarakat di sekitar daerah-daerah tersebut. Jadi sawah ini sebagai bentuk untuk ekonomi mereka dari menengah. Bisa jadi mereka ini mempunyai sawah di kampung-kampung. Dengan kalian anggap dikit harga atau produksi uang dari sawah ini untuk mendapatkan hasil yang banyak. Oke, selanjutnya kita akan bahas pemetaan resiko negatif dari bahan-bahan kimia yang saya angkat, karena saya angkat judul saya yaitu bahan kimia yang berpengaruh atau efek samping bahan kimia untuk lahan pertanian, yaitu lahan pertanian sawah. Untuk kegiatan yang saya lakukan di lapangan hari itu, saya melihat untuk pemetaan resiko negatifnya ini, yaitu dipakai untuk bahan kimia, yaitu pertama pupuk. Ada pupuk pestisida dan ada pupuk nitrogen. Ada dua pupuk di sini. Karena pupuk-pupuk ini sangat berbahaya kalau digunakan salah atau komposisinya tidak tepat, atau bisa dikatakan komposisinya terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kadar air yang di tempat itu. Dan selanjutnya ada juga kadang kegiatan pertanian yang penggunaan bahan-bahan kimia yang permasalahannya kecil juga ada emang, tapi lama kelamaan bisa terjadi kerusakan pada alam ataupun lingkungan. Yang kedua, ataupun dari padi yang dihasilkan dari sawah itu, dan kita konsumsi sama kita lagi, itu akan terakumulasi pada tubuh kita, itu dilakukan terakumulasi karena kerusakan pada padi dan masuk ke tubuh kita karena kita mengkonsumsi padi tersebut. Jadi itu berkaitan erat dengan kita lakukan pemetaan atau pemetaan resiko negatif di sawah. Oke, selanjutnya ada dampak bagi kimia di lingkungan bagi masyarakat. Nah, di sini ini sangat menarik. Yang pertama dari sumber yang sudah kita jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi, itu sumber-sumbernya sudah jelas, yaitu dari bahan kimia. Yang pertama ada kandungan pupuk pestisida dan pupuk nitrogen yang akan saya jelaskan secara rinci nanti di dalam PPT yang saya akan tampilkan dalam video ini. Saya ini banyak memberdayakan lahan pertanian di lingkungan yang mengalami kerusakan atau yang tercemar oleh limbah B3. Apa itu sih limbah B3 ini? Limbah B3 ini bahan berbahaya dan beracun, yaitu di sini termasuk logam berat. Dari mana dia asal logam berat ini? Logam berat ini hasilnya dari irigasi ataupun sungai untuk air untuk di sawah itu. Dari mana logam berat ini? Bisa jadi dari tercemar oleh kadang ada
proyek ataupun ada PT-PT di sekitar sana. Selanjutnya, penggunaan pupuk nitrogen dengan takaran yang tinggi seperti dijumpai pada sawah dengan daratan yang tinggi itu dapat mencemari lingkungan, karena sebagian besar dari pupuk nitrogen ini hanyut terbawa arus, yaitu bisa jadi erosi, dan bersama dengan itu unsur-unsur lainnya seperti potensial bakal mencemari seperti air, tanah, dan lingkungan sekitarnya. Oke, penggunaan pestisida di dalam sawah, khususnya komoditas bernilai ekonomis tinggi yang sangat intensif seharusnya yang diberikan untuk takaran yang tinggi, tapi tidak dilakukan dengan sesuai takaran dengan tujuan untuk menjamin keberhasilan padi. Benar, tapi ada efek samping yang kita sampingkan di masalah dalam pestisida ini. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan 30-50% dari total biaya produksi digunakan pada kondisi atau pada pestisida. Nah, selanjutnya, konsentrasi yang sangat rendah dan logam berat akan terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup yang akan merusak lingkungan sekitar juga. Manusia juga mendukung ataupun mengkonsumsi hasil dari atau produk pertanian yang mendukung residu pestisida yang tadi. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, itu akan terakumulasi dalam tubuh manusia itu. Penggunaan pestisida berlebihan juga dapat penanganan yang hama tanaman, benar, bisa untuk mematikan hama tanaman, tapi berdampak negatif, yaitu terjadi pencemaran. Misalnya residu pestisida dapat menimbulkan seperti penyakit kesehatan kanker, kita bawa saja, karena saat ini sumber perdayaan lahan pertanian di lingkungan banyak yang sudah mengalami kerusakan tercemar seperti B3, yaitu logam berat. Oleh sebab itu, sekarang pengolahan lingkungan yang harus dilakukan dengan tegas. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas, karena sudah kita bahas tadi, kita harus bahas juga solusi dan penanggulangannya atau penanganan. Sumber pencemaran kita sudah tetapkan, yaitu ada 2 tadi, dari pupuk, bisa jadi dari irigasi yang disebabkan oleh lingkungan sekitar juga, yaitu itu mengetahui penyebab. Pertama, kita harus mengetahui penyebab atau sumber, terutama yang terjadi pada lingkungan sawah itu, pada lahan sawah, maka upaya pencegahan atau penanggulangan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat pada sasarannya. Bisa berbagai macam pencegahan untuk kedepannya. Kualitas tanah dan sawah, penggunaan bahan-bahan kimia, upaya-upaya yang dilakukan atau dikerjakan untuk menanggulangi dan mendirikan kerusakan atau membersihkan kerusakan sumber daya lahan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan harus dimulai dengan melakukan kajian atau analisis terhadap penyebab-penyebab kerusakan sebelumnya, yaitu untuk menanggulangi resiko-resiko selanjutnya. Penanggulangan pencemaran secara fisik bisa dilakukan agar pengaruh B3 atau logam berat yang terkandung di dalam tanah berkurang. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya adalah dengan teknik pemasaran atau penerapan dengan arang aktif atau zeolit bersifat ataupun penggunaan limbah pertanian yang berat. Oke, seperti itu pokoknya kesimpulan yang bisa didapatkan pada kegiatan atau yang saya lakukan di lahan pertanian ini. Masih banyak masyarakat menggunakan bahan pestisida, bisa menjadi pestisida yang saya kenakan atau bahan-bahan kimia lainnya untuk pertama mematikan hama, menyuburkan padi, dan lainnya. Jadi saya ingin kedepannya bisa dilakukan dengan secara baik dan untuk menjaga alam kita ini. Yang pertama, air yang akan dilewati dari ke depan itu sangat baik dan tidak ada bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam air lagi dan unsur-unsur tanah tersebut. Selanjutnya, pada kesimpulan kita juga akan menambahkan sedikit untuk itu. Yang pertama yang sudah kita simpulkan tadi, untuk pengendalian atau sumber pencemaran dan penyebabnya sudah jelas. Ada 2 penyebab atau sumbernya. Yang pertama dari bahan kimia yang langsung ditaruh oleh masyarakat, yaitu pupuk dan sebagainya, dan ada bahan kimia yang terlarut dalam air atau irigasi yang terbawa dan tercampur di dalam tanah juga. Nah, itu dah penilaian dampaknya. Jadi kita tahu dampak juga. Selanjutnya kita bisa menanggulangi hasil-hasil yang kedepannya. Oke, terima kasih.
saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.